Baik, pada sore hari ini kita membahas sebuah hadis baginda Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an salasati." Diangkat pena itu artinya tidak dianggap, tidak dicatat oleh malaikat sebagai sebuah dosa. An salasatin, dari 3 orang, dari 3 kelompok. Pertama, anin naimi hatta yastaiqizo, dari orang tidur sampai dia bangun. Makanya orang yang sedang tidur, dia berbicara kotor, tidak dianggap sebagai dosa karena dia sedang tidur, ya, tidak sadar. Seorang suami misalnya menceraikan istrinya dalam keadaan tidur, maka tidak dianggap sebagai tolak yang terjatuh. Saya ulangi lagi, seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan tidur, maka tidak dianggap sebagai sebuah perceraian karena dia sedang tidur, dia sedang tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia bermimpi. Misalnya seorang laki-laki ditandai dengan bermimpi. Sebelum fase itu, kalau dia berkata kotor, ya belum bermimpi, belum balik. Kalau perempuan ditandai dengan bermimpi atau haid. Kalau laki-laki mimpi basah, ya, berhubungan. Nah, kalau misalnya tidak ada tanda itu, ya, tidak haid dan tidak mimpi basah bagi laki-laki, maka jumhur ulama standarisasinya adalah 15 tahun. Lebih dari 15 tahun, maka seseorang itu sudah mukallaf, sudah dibebani hukum syara. Nah, sebelum itu, dari 0 sampai 15 tahun itu, kalau anak kecil berbicara kotor, maka tidak tercatat sebagai dosa. Makanya anak kecil itu dia bersih, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam kecelakaan, biasanya anak kecil itu selalu diselamatkan. Misalnya mau tenggelam, kadang-kadang Allah berikan kemuliaan kepadanya, Allah berikan kesempatan untuk hidup karena dia selalu dijaga, masih bersih, tidak ada dosa. Kemudian yang terakhir, wa anil majnun hatta yafiq, tidak dianggap menjadi dosa orang gila yang berkata kotor, orang gila yang menceraikan istrinya sampai dia yafiqo, sembuh. Jadi apapun yang diucapkan oleh orang gila, kita harus maklumi. Kalau kita respon, maka kita menjadi gila, ikut gila. Biarkan, karena dia dalam keadaan sakit. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin hatta yaqtila, sampai dia kembali akalnya sehat. Ketika akalnya sudah kembali sehat, normal, dia sembuh, maka kalau dia berkata kotor, kalau dia menceraikan istrinya, maka menjadi jatuh. Semua itu harus ada juga standarisasi dari pemeriksaan dokter. Anak-anakku semua, inilah yang dapat dispensasi, ya. Orang yang tidur sampai dia terbangun, anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Kemudian yang ketiga, orang gila sampai dia sembuh atau kembali akalnya. Di saat inilah mereka dapat dispensasi, tidak tercatat sebagai dosa kalau dia berbuat salah. Makanya orang yang mukallaf itu orang yang dibebani hukum syara Islam, balik, berakal. Dia orang Islam. Kemudian dia balik, ya. Tadi ditandai dengan bermimpi bagi laki-laki, atau tumbuh rambut, kumis, ya, itu sudah tanda. Kalau perempuan haid, ya.
Kalau enggak mimpi basah, enggak haid, maka standarisasinya adalah 15 tahun ke atas wajib. Ya, Islam balik dan dia berakal. Maka orang yang berakal dia sudah mukallaf, dibebani hukum syarak, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Silakan bersiap kembali untuk mahfuzat yang saya akan membacakan. Terima kasih.